Ada yang bertanya apa sih bedanya antara SIC atau sit-in coach dengan FIT atau individual trip. Ada lagi yang bertanya open trip. Ada lagi yang bertanya apa itu bedanya open trip dengan free and easy. Sebagai wisatawan atau sebagai orang awam sih nggak apa-apa kalau itu bertanya. Tapi kalau Anda sebagai travel agent, Anda harus tahu itu. Halo, selamat datang di channel Tourism Digital Marketing bersama saya, Madeline Sophie. Di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya memulai bisnis travel agent, apa persoalannya, dan apa jalan keluarnya. Sekaligus di sini saya juga berbagi tips bagaimana cara melakukan pemasaran secara digital bagi travel agent. Buat Anda travel agent pemula, mungkin Anda bingung. Ada yang namanya open trip. Kok kita bisa join? Ada yang namanya regular. Ada yang namanya sit-in coach, ada yang namanya free and easy, dan banyak sekali istilah-istilah yang kita bingung. Sebelum Anda menyaksikan video ini, baiknya Anda menyaksikan video saya yang ini. Karena di sini, saya memberikan informasi mengenai apa itu perbedaannya travel agent, wholesaler, dengan tour operator. Nah, sekarang, apa sih bedanya? Oke, yang pertama kita bahas adalah FIT. FIT itu adalah individu. Jadi kita akan melayani dia baik itu untuk tiket, baik untuk perjalanan wisata ataupun paket tour yang sudah lengkap ya, tiket, hotel, mobil, tour guide dan semuanya, tetapi hanya untuk di bawah 10 orang atau bahkan hanya 2 orang atau family yang isinya 4 sampai 6 orang. Itu masih consider sebagai FIT. Yang kedua, SIC atau sit-in coach. Kalau misalnya di satu negara atau satu daerah itu punya satu paket tour, misalnya paket tour ke Thailand selama 4 hari, sit-in coach. Artinya apa? Tour operator itu sudah membuat paket wisata di Thailand dengan kapasitas mungkin 20 orang atau 25 orang, dan tamu kita hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang, kembali lagi, atau 4 orang. Kalau dibikin FIT itu pasti harganya mahal karena kan private. Tetapi supaya murah, pengen join. Nah, join inilah 4 orang atau 2 orang tadi masuk ke dalam paket wisata yang sudah di-create oleh travel agent yang ada di Thailand tadi. Jadi dia kapasitas 25, kita kirim 4 orang ke dalam grup itu. Sehingga meskipun 4 orang tapi atau 2 orang, tapi dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, tapi biasanya beda, tetap lebih mahal daripada harga grup yang biasa kita jual dari Indonesia. Kenapa? Karena sit-in coach itu tanpa tiket dari negara asal ke negara tujuan. Otomatis harga tiket mengikuti apa yang ada di sistem. Karena kan tiket untuk 2 orang, untuk 4 orang kan kita nggak tahu harganya. Jadi beli tiket sendiri. Tetapi nanti berbeda dengan regular tour. Apa itu regular tour? Regular tour adalah paket yang sudah secara berkala atau reguler dibuat. Jadi misalnya setiap bulan ada 2 paket atau ada 1 paket. Nanti pas akhir tahun ada 4 paket. Jadi misalnya di bulan Februari ada tanggal 12, Maret ada tanggal 15, April pas lagi Lebaran itu ada beberapa tanggal, misalnya 27, 29, 30 gitu ya. Ada. Kemudian nanti di Mei 1 tanggal lagi, di Juni mungkin dia ada beberapa tanggal, begitu dan seterusnya. Nah, paket ini disebut reguler yang isinya adalah satu bundel paket, termasuk tiket pesawat biasanya, hotel, tour, makan, pemandu wisata lokal, dan sebagainya semua sudah satu bundel. Nah, reguler ini kita bisa ikut nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya tamu kita 2 orang aja, 3 orang atau 5 orang, kepengen ikutan yang reguler seperti ini, yang tiap bulan udah pasti jalan, di joinkan saja. Jadi setiap sub agent kan punya tamu masing-masing. Ada yang mau ngirim 2, mau ngirim 3, nggak apa-apa digabungkan saja dengan travel agent yang sudah memang memiliki paket reguler seperti ini. Yang berikutnya adalah free and easy. Saya sering dapat pertanyaan, free and easy itu sama dong dengan open trip? Enggak sama ya. Free and easy, free kan bebas, easy mudah. Jadi wisatawan memang dimudahkan saja. Supaya mudah ke hotel, begitu tiba di bandara, itu pasti butuh penjemputan. Karena kan orang kadang-kadang bawa koper, bawa barang-barang yang banyak, itu perlu penjemputan. Apalagi kalau misalnya tiba di negara itu, terus
negara itu mungkin dingin atau susah cari taksi dan sebagainya, jadi perlu penjemputan. Jadi free and easy isinya biasanya hanya hotel 2 malam, 3 malam, dan antar jemput bandara, hotel, bandara. Free and easy. Biasanya harga paketnya adalah untuk per orang, sekamar berdua. Harga paketnya seperti itu. Makanya jadi murah. Kenapa murah? Karena kan cuma dijemput sampai di hotel. Selama 3 hari tamunya ngapain? Bebas. Biasanya free and easy ini disukai oleh orang-orang yang suka shopping atau orang-orang yang suka jalan sendiri, suka explore. Dan harga paket free and easy ini di luar dari harga tiket penerbangan dari negara asal atau dari kota asal ke kota tujuan. Dan kalau dia masuk ke negara-negara yang dengan visa, biasanya juga paket ini tanpa visa. Yang berikutnya, open trip. Open trip ini sebetulnya sama dengan regular tadi. Hanya regular tour itu kan regular, terus berjalan, selalu ada gitu. Dan biasanya tujuannya adalah ke luar negeri. Kalau open trip itu biasanya malah lebih dari regular. Misalnya tiap Jumat berangkat, tiap Sabtu berangkat, tiap Minggu berangkat. Pokoknya dia jalan terus. Bahkan ada open trip yang jalannya tuh sehari bisa sampai 2 atau 3 kali. Kalau dulu contohnya ada Batam Singapura. Dari Batam ke Singapura itu ada paket tour yang jalan setiap minggu. Atau ada juga paket kalau dalam negeri biasanya ada paket ke Derawan. Start dari Tarakan itu biasanya ada open trip setiap Jumat dia jalan. Atau kalau di Jakarta ada open trip ke Pulau Seribu setiap minggu dia jalan. Jadi open trip tuh ya anytime, kadang-kadang kita pengen jalan nih, udah hari Kamis, cek yuk ada open trip di mana ya. Biasanya memang yang rutenya pendek-pendek tuh. Jadi selalu ada, selalu ada, selalu ada. Jadi kalau misalnya kayak saya, aduh saya gabut banget nih di Jakarta, kemana kek kita 1 harian atau setengah harian gitu, kita cek aja kemana ya, mau ke laut, ke Pulau Seribu, atau mau trekking ke Sentul. Biasanya saya posisi di Jakarta seperti itu. Yang berikut adalah insentif group. Insentif group adalah bagian dari yang namanya MICE. Biasanya terdiri dari meeting. Klien atau pelanggan dari travel agent itu mau menyelenggarakan rapat, misalnya annual meeting, atau rapat besar di dalam perusahaannya mereka secara internal. Meeting ini dilakukan di mana? Nggak mesti ada di kantor mereka. Kadang mereka meeting di kota lain atau bahkan di negara lain dengan tujuan kebersamaan. Jadi biasanya meeting di hari pertama sampai hari kedua, kemudian hari ketiganya mereka jalan-jalan. Biasanya seperti itu. Insentif ini yang paling banyak. Kantor saya sendiri paling banyak itu menjual insentif. Artinya corporate atau dari perusahaan itu mengadakan trip perjalanan, baik itu dalam negeri ataupun di luar negeri. Pakai tour, pakai hotel, pakai tiket pesawat, pakai pemandu, makan lengkap, bahkan kadang-kadang mengadakan gala dinner juga di negara-negara tujuan atau di kota tujuan. Nah, ini disebut sebagai insentif. Seberapa besar sih pasarnya insentif? Besar sekali. Jadi buat Anda, travel agent pemula sudah mulai melirik nih insentif. Karena Indonesia ini penduduknya banyak banget dan peluang untuk mendapatkan insentif itu besar. Karena insentif hanya corporate, enggak. Saya memberi contoh itu corporate. Tetapi sebetulnya bisa saja komunitas. Baik itu komunitas olahraga, komunitas seperti orang yang mempunyai kesukaan yang sama, menari, merajut, ya itu ada komunitas-komunitasnya. Ada juga sekolah. Sekolah juga kalau punya rombongan yang akan pergi traveling itu juga disebut sebagai insentif karena mereka kan tur juga. Tidak menutup kemungkinan pada saat tur mungkin mereka mendapatkan pembelajaran di mana sekaligus studi banding gitulah. Exhibition biasanya travel agent itu tidak bisa menyelenggarakan exhibition. Travel agent hanya mengikut sertakan tamu kita untuk ikut exhibition yang ada di negara tertentu. Seperti beberapa klien saya, mereka suka sekali mengikuti exhibition yang ada di negara-negara lain gitu. Jadi dari situ saya harus mengarrange tamu-tamu saya untuk ikutan exhibition ke sana. Saya atur mulai dari pemesanan ikut exhibition di sana, tiket pesawatnya, hotel, transportasi, dan kadang-kadang selesai exhibition, mereka nggak langsung pulang, tetapi mau jalan-jalan dulu mungkin di negara sekitar atau di kota sekitar. Nah, jadi sebagai travel agent pemula, kamu mau fokus di mana? Jadi kalau kita travel agent, terpaku di jualan tiket aja, bisa besar, tetapi kurang begitu banyak. Travel agent itu menjual banyak sekali produk. Baru dari paket turnya jadi banyak ya. Apalagi
Travel agent juga menjual produk-produk dampingan atau meta marketnya. Travel agent juga mesti menyediakan asuransi perjalanan loh, karena untuk membuat visa ke negara-negara di Eropa, Australia, itu membutuhkan asuransi perjalanan yang sudah di-issue. Salah satunya syarat untuk mendapatkan visa. Travel agent juga menjual voucher hotel saja atau tiket ke theme park saja seperti Disneyland, Universal Studio. Jadi banyak sekali produk dari travel agent. Yang penting kita terus belajar untuk maju. Kalau Anda merasa bahwa tips ini bermanfaat buat Anda dan teman-teman Anda di travel agent, silakan Anda share dan klik like ya kalau suka. Dan jangan lupa kalau belum subscribe, Anda bisa subscribe supaya Anda terus mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa.